PIB. Kita beranjak sejenak dari kejenuhan Republik sebelah, karena di sebelah itu ekonominya udah hancur, moralitasnya ngaco. Terus bicara UMKM itu singkatannya bukan usaha kecil menengah, bukan, tapi untuk makan susah dan sulit. Gitu ya. Nah, kita beranjak ke sini ke Republik PIB yang sudah sekian kalinya. Kali ini kita mencoba untuk on the spot kita ngobrol, dan tamu saya kali ini ya seperti biasanya PIB menghadirkan tamu-tamu yang luar biasa. Jadi biasa di luar gitu. Manggungnya di luar gitu kan. Oke. Beliau ini masih milenial, masih imut, umurnya masih belasan. Nanti kalau lebih ya, kalau kurang ya tambah sedikit lah. Kita akan ngobrol tentang bagaimana keadaannya, apapun ceritanya, kita tetap stay tune, kita tetap fokus pada tujuan, cita-cita atau mimpi kita. Bagaimana kita bisa seperti itu, apapun yang terjadi. Jadi ingat lagunya siapa itu ya? Man to Black ya. Nah seperti itu. Saya mengamati narasumber kali ini itu hidupnya ya banyak sengsaranya dia sebenarnya. Cuma menariknya tiap kali ketemu dia senyum atau apa gitu. Tak tunggu-tunggu, nggak ngajak makan atau apa, senyum doang. Jadi hasilnya asik juga nih orang, kan lain daripada yang lain gitu. Namanya adalah Bambang B. Sirot. Dia nggak ada hubungan sama Sirot satunya itu, nggak ada hubungan. Ya, cuma ada persamaannya, sama-sama masih hidup dan sama-sama laki-laki, itu aja sih. Lainnya nggak ada. Bambang B. Sirot dengan nama pekennya Bambosi. Bambang suka ngebosi, nah gitu kan. Bukan suka ngabusi, bukan ya. Bisnis hari ini dan ke depan, yaitu kalau kita PIB sering bikin event apa itu, dia banyak event. Kalau orang sekarang bilang online di Mbak Corona ini virtual, ya itu udah makanannya, bisnisnya mainstreamnya ada di situ gitu loh. Nah tapi tiba-tiba ada pandemi kayak gini, kita tidak ngebicarain ini persekongkolan, konspirasi atau apa, karena udah ada yang bicarain, jadi kita nggak usah ikut-ikutan. Cuma mau nggak mau keadaannya begini. Nah ini orang ketemu saya tetap senyum aja, senyum aja. Jadi sebenarnya dia apa rahasianya itu? Jangan-jangan senyumnya itu senyum palsu, karena dia hidupnya terlalu juga. Tapi pengen hadirkan dia. Dan Anda bisa, oh ya, saya kasih tahu, nggak perlu kasih tahu ya, sudah ada di belakang saya ini. Jadi saya manggung di satu tempat yang tidak ada duanya. Karena kalau ada duanya berarti dia kurang kerjaan, selain jiplak nggak ada ide berarti kan. Jadi unik ini kan satu. Ini tempat nongkrong yang paling asik, baik bagi ibu-ibu, mama. Di sini ada juta mama, ya. Dan juga ini oke dari kalangan milenial sampai yang angkatan kolonial, semua bisa hadir di sini, yaitu Dapur Sasa di kawasan Udayana, Kota Mataram, Pulau Seribu Masjid, Lombok. Tadi sebenarnya, oke ini dia. Iya, Bambosi. Gimana Bang? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya kan? Dia tersenyum mesti. Kalau saya ketemu sama yang paling belakang itu jarang tersenyum dia. Karena wajahnya sudah tersenyum, jadi dia nggak perlu tersenyum ya. Ya, Bang lu langsung bibit atau emang saya salah lihat? Dari lahir. Oh gitu ya? Iya. Wah repot ini ya, nggak bisa menyaingi saya ini kan gitu. Oke. Keadaan seperti ini, bisnismu tetap jalan? Orang-orang kamu rumahkan atau bagaimana? Ya jadi gini, mungkin saya tidak perlu perkenalan dulu ya. Nggak perlu, kamu sudah cukup terkenal. Sudah ya? dijelasin tadi bahwa saya orang yang cukup sengsara, terus apa tadi ya? Kamu kayaknya menderita banget ya dia. Ya sesuai sama ininya lah, sama topiknya, jangan baper gitu kan. Jangan baper. Situasi. Iya. Ya jadi gini, tadi pertanyaannya apa? Keadaan
semua ngalaminya. Kalau bisnismu sendiri jalan di tempat atau jalan-jalan atau yang ngukur jalan. Oke. Tanya balik ya. Boleh. Itu pertanyaan serius atau main-main? Kita tutup acara sampai di sini aja. Karena gini, ini dari tingkat usaha yang tingkatannya konglomerasi sampai ke UMKM segala macam itu Sampai kena. jual terasi ya. Iya, jadi kalau pertanyaan ke saya enggak, kalau saya jawab enggak ya 100% bohong gitu kan. Iya. Ah. Ya artinya saya ingin menukik lebih dalam karena bisnismu yang satunya itu kayaknya mau nggak mau memang mati untuk sementara ini, yaitu yang bisnis event, iya kan? Iya. Karena lu bisnis event terus bikin event yang datang 5 orang kan nggak lucu gitu loh, kan gitu. Tetapi ada bisnis satunya di hari ini malah orang memerlukan itu cyber di virtual online gitu. Nah yang itu gimana? Ya jadi gini, awalnya memang soal bisnis ya sebagian besar pasti kena dampak lah ya. Ya. Seluruh dunia kita tidak bisa mengelak. Tapi gini, di setiap masalah selalu ada peluang, selalu ada hikmah gitu. Waduh, bagi keren. saya. Jadi Berasa peluang- gimana gitu ya? Tiba-tiba tua kamu jadinya? loh, kan memang Tua ya? jadi Iya. kita balik ke topik. Sebenarnya kita mau ada corona atau enggak, sebenarnya kita bakalan masuk ke situasi seperti ini. Cuman karena ada pandemi ini, jadi dipercepat. Artinya kita entah tahun berapa kita bakalan masuk ke situasi segala sesuatu itu di apa namanya, di digitalisasi. Gitu. Karena sebenarnya ya anggap aja kebetulan karena ada pandemi ini jadi dipercepat, jadi karena ada banyak adaptasi untuk bertatap muka, jadi segala sesuatu akhirnya di digitalisasi tadi. Nah kebetulan saya dari dulu memang tertarik sekali sama dunia bangun dari sebelum corona ini. Saya sudah bangun istilah intangible asset yang terlihat tak terhitung. Nah begitu habis dihajar sama pandemi ini, saatnya sudah saya bangun dulu gitu. Jadi kalau bicara soal intangible asset itu kan aset yang tidak bentuk fisik gitu kan. Enggak Iya, kasat mata. itu bisa jadi intelektual kayak gitu, terus pengetahuan, strategi bisnis segala macam gitu, termasuk juga aset-aset digital itu kayak gitu. Nah mungkin banyak yang bilang kok pandemi kayak gini terus bisnis, ya beberapa bisnis saya memang sementara saya tutup gitu kan. Karyawan saya rumahkan, kantor saya tutup, tapi kok saya tetap sering senyum ya kayak gitu. Bukan berarti karena saya stres ya memang itu juga sih salah satunya. Cuman ya itu gini, artinya kondisi seperti ini kan ada kondisi yang memang bisa kita, itu memang sudah pemberian dari Allah kayak gitu. Jadi kita mau ndak mau ya harus kita hadapi gitu. Jadi singkatnya tetap ada, bahkan mungkin lebih besar ininya orderan garapan. Kalau soal besar kecilnya nanti kita bicara di belakang aja lah. Iya dah, nanti ke belakang ya. Oke. Nah sekarang publik pengen tahu sebenarnya konkretnya, you nanganin apa sih di bisnis itu? Oh ya, perusahaanmu kan banyak ya. Salah satunya nggak tahu. Kita nggak ada hubungannya dengan PIP. Cuma namanya kok mirip-mirip, ini kurang ngajar nih. Duluan saya sebenarnya. Ya dari umur mungkin ya. Dari umur ya. Nama usaha dia itu terdaftar berbentuk PT, namanya Inspira Kreasi Nusantara. Di anak perusahaan yang lain, Inspira Inspira Media Promosindo. Media Promosindo gitu
kan. Ya. Ada lagi bla bla gitu. Indonesia, ya. You punya media wartamataram.com. Juga punya media yang pakai local wisdom, heritage, apa ya istilahnya, aset keunggulan lokal, kearifan lokal, namanya Besiru. Itu kan bahasa lokal ya. Besiru. Maksudnya besi berserakan dan seru atau apa ya gitu ya. Besiru.com gitu. Nah, artinya sebenarnya ini dulu pertanyaan saya. Yang you tangani apa sih di usaha itu? Di usahamu itu, di bisnismu? Begini. Sebenarnya kalau di bisnis yang online ini saya lebih personal sebenarnya. Jadi yang saya bangun itu ya kayak tadi, pertama media, terus habis itu saya kan sekarang sudah lagi membatasi diri, gitu, membatasi untuk interaksi sama. Ya, sudah kan, sudah saya batasi. Iya, ini salah satu ya. Nah itu, jadi ini, jadi media-media yang banyak bentuknya itu ya termasuk media yang sifatnya berita atau mungkin media yang sifatnya lebih ke spesifik gitu, membahas sesuatu Isu yang tertentu. Isu tertentu, membahas topik tertentu. Nah itu kan sudah saya bangun sejak awal. Nah kebetulan karena pandemi ini semakin lebih banyak orang untuk diam di rumah gitu. Jadi ya karena diam di rumah mau tidak mau kan ngenet ada mereka kan. Iya. Jadi ya kecipratan juga lah gitu, media-media yang saya buat dulu gitu. Oke, terus misalkan bagi yang bersentuhan dengan teman-teman UKM itu, jasa atau produkmu apa yang bersentuhan dengan mereka? Oke. Yang mereka perlu menggunakan produk dan jasamu, itu apa untuk mereka? Jadi gini, saya lagi ngembangin namanya besiru.com. Besiru itu artinya sebenarnya dalam bahasa Sasak ya, dalam bahasa itu gotong royong di dalam bidang pertanian. Jadi gotong royong mulai dari menanam padi itu besiru. Dari segi akronim itu ada artinya. Jadi besiru itu berita ekonomi bisnis. Cuman yang diangkat di situ tuh lebih irisan ke, dengan PIB ya. Ya begitulah. Jadi yang diangkat di situ kita lebih ke topik ekonomi dan wirausaha khususnya yang ada di NTB. Jadi kita angkat secara personal, kemudian secara brand lokalnya kita publish di sosial media, di website segala macam. Terus habis itu kita bantu juga istilah ya promosi berbayar kayak gitu. Itu kita boosting juga kayak gitu. Jadi itu sekarang ini kan pola konsumsi media tuh semakin beralih ke digital gitu. Nah karena saya melihat itu adalah peluang, jadi saya mencoba untuk bikin platform gitu. Nah platformnya melalui Besiru itu untuk ya tujuannya sebenarnya nomor satu bisnis jelas, nomor dua ya juga membantu UKM yang ada di NTB untuk mempromosikan mempromosikan produknya gitu. Soap ya. Soap. Karena gini, kalau kita bicara platform online ya, apalagi di Indonesia ini kan sudah banyak sekali platform yang sudah kelasnya raksasa gitu kan. Ya perlu disebut enggak brandnya? Udah tahu sendiri lah ya. Ya jangan. Kelas-kelas raksasa itu. Ngapain kita promosikan dia? Artinya mereka kalau untuk UKM kita kalau untuk mau kerjasama sama, maksudnya untuk interaksi langsung kan butuh waktu, butuh ada banyak stepnya dan ada jarak lah. Nah untuk itu saya mau kepingin gitu platform ini jadi benar-benar tanpa sekat gitu antara platform dan UMKM yang kita ajak untuk gabung gitu. Berarti terutama di sisi marketing and branding gitu ya? Iya benar. Oke. Tapi ada problem misalkan soal produksi, soal
SDM, soal apalagi bahan baku gitu. Berarti itu kan nggak ditangani Besiru. Iya, itu bukan. Saya Ya. rasa sekarang kan Pemprov kan sudah mulai, maksudnya sudah dengan program industrialisasinya kan sudah mulai untuk memikirkan mulai dari hulu sampai hilir tentang itu kan, tentang UMKM. Enggak, kalau Pemprov nggak usah dibicarakan. Dia itu pesuruh rakyat, jadi dia buruhnya rakyat. Jadi kita ini Oh, kan gitu ya. pemilik republik, jadi biarin aja lah dia ngerjakan itu. Tapi maksud saya dengan saya katakan tadi itu belum tertangani, ini peluang bagi teman yang lain gitu lah. Iya. Nah, nanti terkongsi, terkoneksi, kolaboratif dengan Besiru, jadilah itu barang gitu lah. Iya, Dan iya. semuanya menang. Heeh. Nah, gitu. Iya. Oke. Jadi platform ini sebenarnya sifatnya dua arah. Jadi kita bukan membentuk satu platform yang kita kasih tadi itu step-step, jadi orang mau gabung harus begini. Jadi bukan gitu. Jadi kita siapa yang mau Ya, nggak gabung, kita birokratis lah komunikasi. pokoknya. Iya, kita komunikasi. Jadi apa yang perlu diangkat, apa yang perlu dipromosikan, bahkan branding secara personal dirinya pun maksudnya ownernya pun bisa maksudnya bisa diangkat di media itu, di platform itu gitu. Jadi ndak melulu promosi produknya gitu. Oh iya sih. Ya artinya itu platformnya satu-satu. Iya. Promosi bro. Ini mau ngajari kadal Iya ya. naik tembok ya? Jadi gini. Saya boleh tanya balik ya? Iya. Jadi gini. Ya nanti kan tinggal aku balik kan. Kan ini sesuai sama tema kali ini kan, bagaimana menyiasati Kondisi. kondisi, Fokus pada mimpi. Jadi sebelum PIB terbentuk itu mimpinya apa? Ya tidur dulu sebelum mimpi kan. Gitu ditanyain lah. Iya. Tentu kita sudah punya bayangan ya. Mimpi itu kan kita bisa terjemahkan menjadi cita-cita atau visi ya. Kalau dalam bahasa manajemen itu kan visi. Nah, visinya PIB itu adalah PIB ingin menjadi jembatan kemakmuran bagi masyarakat dari NTB untuk Indonesia dan dunia. Sampai dunia aja, nggak sampai akhirat. Gitu. Cuma kita supaya visi itu mewujud, kita bikin misi. Misinya adalah mengajak, bukan menciptakan. Mengajak semua orang, semua ya, kecuali 3 golongan nggak bisa kita apa-apain. Pertama yang sudah meninggal kan kita nggak bisa. Kedua yang nggak waras kan. Yang ketiga yang nggak mau, lagi gimana lagi kalau dia nggak mau. Nah selain itu kita ajak untuk menjadi pengusaha yang sukses, kaya raya, dermawan, dan bertakwa. Nah takwa ini yang mengantar ke akhirat gitu. Nah maka kita bikin program, salah satunya ngobrol sama Beng-Beng ini. Keren Itu juga adalah ya. programnya itu. Keren ya visi PIB. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, Yang keren siapa nih? Lu apa gue ini? Jadi ini acara Besiru apa acara Beng lah jadinya ini? Oke. Ya gimana Beng? enggak. Enggak enak jadi membajak acara gitu. Bajak acara. Kan kita saling bajak, Pak. Iya. Nah, cuma maksud saya tadi berbayar. Bagaimana mekanisme membayarnya mereka untuk beriklan di Besiru? Misalkan di sini ada pedagang kaki 2, jadi dia bukan kaki 5 dia. Masih 2. Nanti baru kalau dia naik becak lah baru kaki 5 dia. Dia jualan madu, jualan sabun gitu. Tapi sabun belum laku-laku, dia juga akhirnya nggak mandi juga sampai sekarang ini dia. Nah itu bagaimana supaya mengiklankan produknya ke Besiru, bayarnya bagaimana? Bayar per klik atau per ini? Gini, Ya. siapapun boleh gabung dan itu gratis. Artinya gini, Lu jangan ikut-ikutan PIB dong. Lu. artinya gini, kita saling istilah kita Saling mengasihi gitu. bukan saling memberi manfaat lah, kayak gitu. Jadi platform kita pertama butuh database dan butuh konten, mereka butuh promosi, jadi kita kan saling bermanfaat Mereka gitu. butuh media. Gitu. Iya, Oke. artinya gini, yang gratis pun mereka bakalan mendapatkan manfaat, apalagi kalau mereka bayar gitu. Artinya ada kelebihan-kelebihan yang kita kasih kalau mereka mau bayar itu. Intinya gratis. Iya, Tapi kalau intinya kamu mau bayar ya lebih bagus lagi. Iya, benar. Dan pelayanan kita lebih bagus lagi. Effort kita lebih bagus lagi. Artinya kita coba untuk memberikan manfaat walaupun itu gratis.
Nah, begitu mereka sudah merasakan manfaatnya, yang pasti penasaran dong, gitu kan. Nah, penasaran tuh bayar gitu ya. Oke, teman-teman, ini nanti bisa berinteraktif ya. Tapi berinteraktifnya tolong tidak drama, jadi cepet aja. Apa poin yang di ini harus tanya. Saya kira acara ini jelek gitu, nggak apa-apa gitu ya. Yang kedua, teman-teman semuanya, Anda bisa menyaksikan acara ini tanpa harus datang ke sini, nggak apa-apa. Tentu saja kalau Anda nggak datang ke sini, ruginya itu 7 turunan nggak bisa dibayar. Anda bisa nonton live itu ada di IG-nya Dapur Sasa. Jadi Dapwer Sasa tanpa spasi, huruf kecil semua. Di depannya ada A monyet itu. Nah, yang kedua juga bisa, kalau Anda nggak punya Instagram, kayaknya banyak, semua orang punya Facebook kan. Anda bisa klik di facebook.com/aldo.kava. Nah, di situ ada siaran langsungnya, Anda bisa menonton ini. Oke, kita lanjut ngobrol sama Bang Bosi. Ya. Tapi tentunya Bang, dirimu juga ketemu teman-teman yang lain, kolega juga curhat kondisi seperti ini dan sebagainya gitu. Bagaimana Anda bisa menanggapi itu? Apa hikmah dari teman-teman yang banyak curhat dan sebagainya, kita bisa merefleksikan diri kita pribadi itu? Oke. Jadi flashback ke belakang ya, sebelum Inspira terbentuk gitu ya. Jadi memang kita membangun sebuah bisnis itu wajib harus ada visi ke depannya, visi terbesarnya apa gitu kan. Itu bisa kita gambarkan mungkin dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar. Jadi 10 tahun ke depan perusahaan ini bakalan kemana, bakalan ada di mana, 20 tahun ke depan bakalan jadi apa gitu. Kemudian dari visi besar itu kita mengerucut lagi yang semakin singkat, misalnya 5 tahun ke depan apa yang kita lakukan, kemudian 1 tahun ke depan apa yang kita lakukan, kemudian bulan depan apa yang harus kita lakukan. Nah, dari situ kita bisa identifikasi kemampuan saat ini seperti apa. Jadi kita bisa melangkah, besok kita harus bagaimana, besok harus bagaimana, kayak gitu. Jadi gini, kita kadang terjebaknya begini. Setiap manusia kan pasti punya ambisi. Nah, ambisi itu memang tidak boleh tertahan, tapi jangan juga sampai tidak terkontrol gitu. Jadi ini antara konsep ambisi yang tidak terkontrol versus konsep tahu diri gitu. Tahu diri ya? Iya, jadi meskipun kita tadi tahu gejrot. Terus? Jadi meskipun visi kita besar, terus habis itu cita-cita kita besar, tapi kita tahu diri juga, maksudnya langkah terdekat yang harus kita lakukan tuh apa gitu. Jadi jangan mentang-mentang visinya besar, terus habis itu kita mau lompat, kita mau mengambil suatu yang jaraknya 3 meter, tapi mau melangkah 1 meter tidak mau gitu, atau lupa gitu kalau harus melangkah. Jadi kan semuanya jadi angan-angan gitu. Nah, tapi visi ke depan itu jadi motivasi maksudnya dalam kondisi apapun itu selalu kita ingat. Terus habis itu saya kan berpartner, partner saya itu dari awal memang bagus sekali. Waktu kita penyamaan visi itu dia paling cocok lah gitu. Nah, begitu kondisi kita, walaupun sebelum COVID ini ya pernah juga kita merasakan kondisi yang paling pahit, terus kondisi yang paling di bawah gitu, tapi tetap jadi motivasi, visi-visi yang udah kita bikin tuh jadi motivasi kita lagi. Jadi kadang pernah kita mau salah satu dari kita gitu sempat mau nyerah, ya salah satu dari kita juga saling ini loh, kita pernah merencanakan tahun sekian kita pernah merencanakan ini. Nah, jadi itu jadi semangat lagi. Visi yang sudah kita buat, impian yang sudah kita buat yang secara detail gitu ya, artinya setiap tahun, setiap bulan apa segala macam, itu doa yang menambah kekuatan gitu. Jadi alhamdulillah
selama yang saya bikin detail ya, detail masa bulan depan saya harus lakukan apa, tahun depan harus bagaimana, kemudian sampai omset tahun depan harus sekian, omset 5 tahun lagi harus sekian, dan itu tercapai lebih cepat gitu. Jadi itu ya semacam doa juga gitu. Kita yakin terhadap kemampuan kita, dan itu jadi doa juga dan bisa tercapai gitu. Jadi saya rasa inilah dalam kondisi apapun, jangan, selama kita punya visi dan punya mimpi, jangan baper sama kondisi itu gitu. Jadi poin pertamanya memang harus ada dipancang dulu cita-cita besarnya ya. Yang kedua, ya serius enggak dengan cita-cita itu. Nah, ketika dua hal ini sudah ada, kan diuji oleh hal daily activities gitu loh, atau seldom gitu, atau ya insidental gitu. Insiden itu kan kecelakaan gitu kan. Nah, sekarang tidak hanya itu, tapi pagebluk kan, ini kan pandemi kan gitu loh. Jadi menurut pengalaman Bambang, ya, apalagi kalau pandemi ini kan nggak bisa dibahas lagi kan, yang ngalami kan tidak hanya ini gimana kan gitu, nggak bisa kan gitu. Jadi tak terbaiknya bagaimana Bang? Diterima atau diratapi atau? Kalau menurut saya sakarepmu mau meratapi juga enggak apa-apa, karena memang kita semua ngerasain kan. Iya. Toh keputusan ada di kita ya gitu ya. Jadi artinya gini, jadi begitu kita menghadapi seperti ini, awal-awal memang stresnya luar biasa, karena kita sudah punya daftar waiting list, maksud saya pekerjaan yang akan kita lakukan sampai akhir tahun gitu. Ini sama ini jelas segini kan, gitu kan. Jadi kita sudah secara kasar kita sudah hitung omset tahun ini berapa gitu, sudah tiba-tiba kan harus terputus semua gitu kan, terputus karena kebijakan itu ya. Kita nggak bisa ngeluh, nggak bisa mau marah juga marah sama siapa gitu kan. Artinya ya sehari dua hari memang ini sih iya gitu. Tapi akhirnya ya balik lagi sakarepmu gitu. Akhirnya ya balik lagi, kita ngelihat visi ke depan gini, akhirnya oh ya sudah, ini kita jadiin momen untuk introspeksi diri gitu. Jadi oke, ini ada kesempatan untuk berbenah. Jadi ada blessing in disguise gitu ya, ada berkah dalam sebuah musibah gitu ya. Harus begitu. Ini sudah berjalan ya anggap aja setengah tahun lah. Apa secara bisnis ya, secara dagang, hal yang menarik apa? Jadi begini, yang menarik, jadi saya bisa melihat tumbuh kembang anak, gitu. Jadi saya lebih banyak waktu untuk ajak jalan istri, itu kan tidak bisa diganti itu. Jadi meskipun bisnis mau besar kayak apa, tapi kalau ternyata itu terabaikan kan, waduh repot juga. Karena kan pada intinya kita berjuang berjuang sekeras apapun itu kan untuk orang yang kita cintai sebenarnya. Gitu ya? Iya sebenarnya gitu. Nah nggak tahu sih kalau Pak Aldo mungkin untuk siapa, ya, untuk diri sendiri atau iya betul. Artinya tetap kembali ke rumah kan? Iya. Kita mau kemana-mana kan tetap pulang kan? Gitu. Istilahnya kan pulang. Iya. Gitu. Nah sekarang tidak mengenal pulang, di rumah terus kan gitu. Iya. Jadi dan kita sebagai seorang sama-sama cowok kan? Iya sih. Ya sebagai seorang cowok kan kita, artinya harga diri kita itu kan diukur dari bukan ini ya, maksudnya bukan menggurui, bukan apa. Salah satunya. Maksud saya apa namanya? Kan banyak meme di internet kan, harga diri seorang cowok itu kan diukur dari kerja ndaknya gitu kan. Artinya kalau sekarang di rumah terus kan, artinya ya harga diri merosot gitu. Tapi enggak gitu juga sih. Maksudnya walaupun di rumah tetap juga kita produktif gitu. Yeah. Nama anak ya. Urusan lain itu. Urusan lain. Bambang apa sih hobinya? Saya hobi apa nih dulu? Ya, terserah. Nah, seriusnya. Serius ini. Saya hobinya baca. Baca ya? Iya. Shinchan.
kan Nggak, artinya kita kan nggak ngomongin Republik sebelah kan. enggak. Dari apa ya, roman, biografi, science, history, terus tokoh-tokoh ataukah tanpa topik, apa sukanya baca apa? Saya suka baca yang berhubungan pertama dengan sejarah, yang kedua tentang konspirasi. Tapi jangan dibahas di sini. Nggak dibahas ya Pak. Kalau film suka nonton? Film saya lebih suka film yang science fiction. Science fiction. Iya. Jadi macam Star Wars gitu seneng ya? Iya senang. Karena saya anggap nonton film ya udah menghibur diri. Gitu. Tapi kalau dari sisi olahraga atau makanan gitu, apa hobi kesukaannya? Kalau makanan saya suka yang agak sedikit manis ya, kayak gudeg gitu, itu suka sekali. Pokoknya ada rasa manis-manisnya gitu, suka. Terus kalau ini olahraga atau apa? Olahraga dulunya saya suka basket, terus habis itu sepak bola, terus kemudian saya terjun di bisnis, sama sekali tidak pernah olahraga. Oke. Bambang lahir di mana? Di Jawa, di New Zealand, atau di Lombok? Saya di Lombok Apa Utara. di rumah sakit? Di rumah sakit Lombok Utara. Rumah sakit Lombok Utara, komplit ya. Berarti, tapi kok tadi seperti ada bau-bau Western, terus kayak Javanese juga ada. Tapi saya belum pernah dengar kamu ngomong bahasa Sasak. Emang nggak bisa? Mohon maaf, bukannya tidak mau belajar atau apa, memang saya lama di Jawa juga, jadi kebetulan keluarga juga jarang yang ngajak ngomong bahasa Sasak. Gitu. Yang lahir aja gitu ya. Iya bisa dibilang gitu lah, numpang lahir dan numpang nyari rezeki. Dari mana dapat inspirasi menyenangi bisnis di teknologi dan lifestyle lah itu kayaknya? Itu awalnya saya dari ini ya, dari apa istilahnya, dari teman-teman nongkrong gitu. Jadi setiap kita dulu waktu SMP, teman-teman nongkrong saya itu kan yang sudah jauh di atas saya, anak-anak kuliah segala macam, dan yang mereka bahas tuh tentang teknologi semua gitu, tentang dunia hacker apa segala macam. Kok saya tertarik gitu. Akhirnya dari SMP itu saya cari buku tentang teknologi segala macam. Akhirnya wah, ini bagus nih. Jadi kalau kita bikin bisnis yang berhubungan sama teknologi bakalan keren nih. Jadi itu awalnya. Jadi akhirnya sebenarnya kesukaan kemudian dia menjadi pekerjaan gitu ya. Dari hobi menjadi rezeki gitu ya. Kayaknya perlu ada chapter kedua ya. Nantilah. Oke, tapi selama ini apa pengalaman yang paling berkesan? Apakah berkesan baik atau berkesan ngeri? Terserah. Yang paling berkesan ya. Begini. Jadi saya ada di satu ini paling berkesan ya, yang tidak bisa saya lupakan. Pernah di suatu titik yang level terendah. Level terendah artinya dulu jadi hutang itu besar sekali, sudah tidak masuk di akal lah, tidak masuk di akal, dan nyicilnya juga tidak masuk di akal. Gimana caranya kayak gitu? Itu ada satu dan lain hal lah sampai bisa terjebak kayak gitu. Nah artinya itu sudah putus asa lah, udah tidak tahu mau jual apa segala macam, tidak tahu. Akhirnya saya curhat ke ibu saya sampai nangis. Ibu saya cuman ngomong gini, coba perbaiki sholatmu. Itu yang pertama. Selain sholat wajib, ingat sholat tahajud, kemudian sholat duha. Udah cukup itu aja. Artinya setelah tanpa banyak tanya apa segala macam, saya lakuin itu, dan entah dari mana ada aja rezeki gitu, tiba-tiba lunas semua gitu. Sampai saya lupa gitu gimana, ini dari mana ya gitu. Jadi itu paling berkesan. Oke. Menarik ngobrol sama Bang Bozi, tapi Republik ini harus membatasi juga jam tangan ya. Karena sayap-sayap juga ini, jadi saya mohon maaf tidak memberi kesempatan untuk kelompok pencapir ya. Ya ada ya. Ya oleh karena itu sampailah kita pada satu titik di mana
kita harus berkompromi dengan arloji, gitu kan. Terserah merek Anda apa, gitu kan. Oke. Jadi Bambang ini terlahir di Lombok Utara, dia kecil di Jakarta, malam melintang di banyak dunia. Yang belum pernah dia adalah ke dunia lain, dia belum pernah. Ya karena lahir di sini ya, ibunya orang sini, tapi hari ini ibunya ada di, itu masuk benua apa ya? Australia ya, masuk di Australia, di New Zealand. Terus babenya di mana lagi? Jadi artinya memang punya pengalaman diaspora yang bagus, archipelago yang oke punya. Dan memang obrolan ini hanya sebagai pengantar untuk Anda kenal siapa itu Bambosi gitu loh. Nah untuk berikutnya day to day detailnya sampai dalam-dalamnya bagaimana dia berutang, saya pikir itu nggak usah dibahas gitu, utangnya, karena kita juga nggak ingin meniru dia punya utang, kan kita nggak pengen kayak dia, biar aja dia yang punya utang gitu loh. Ya, tapi bagaimana dia bisa terjerat itu? Ternyata resepnya adalah konsultasi sama mamanya. Nah itu poin pentingnya ya. Dan apa yang diomongkan mama itu gak ada yang baru, tapi poinnya bukan apa yang diomongkan oleh mamanya, tapi apapun yang diomongkan oleh mamanya dia sami'na wa ata'na, lakukan. Nah semangat itu, ridha Allah fi ridul walidain, ridha Allah ada dalam doa orang tua, nah, itu dilakukan terus, dan ya miracle happen gitu. Oke, sekarang kita masuk di sesi akhir. Berikut adalah closing statement by Bambosi. Perhatikan titik komanya. Keren ya. Ini catatan awal, bukan pinggir ini. Oke. Pertama, manusia itu harus punya visi. Visi itu kemudian menggambarkan betapa besar ambisi kita. Tapi ambisi tidak terkontrol gitu. Oleh karena itu kita juga harus punya konsep tahu diri gitu. Nah, visi itulah yang akan memotivasi perjalanan hidup kita. Jadi waktu kita sedang berada di titik terendah, ingat sama visi itu. Kemudian satu hal lagi yang paling penting, turuti apa kata orang tua. Turuti artinya begini, meskipun kita ada di suatu titik bahwa kita ada kontradiktif gitu ya, artinya dalam perjalanan hidup apa segala macam, tapi intinya kita tetap harus turuti apa kata orang tua, kita harus tetap untuk patuh ya, patuh, taat. Intinya orang tua mendukung apapun yang kita jalani yaitu. Nah orang tua, yang diinginkan orang tua kan hasil yang terbaik. Jadi orang tua kayaknya kita nggak susah untuk menjalani proses, tapi begitu kita sudah ada hasilnya, orang tua juga pasti bakalan seneng gitu. Jadi itu tadi, kita harus punya visi dan kemudian kita patuh sama orang tua. Oke, Bambosi, CEO dari Inspira Kreasi Nusantara. Jangan hiraukan apapun kondisi, tapi tetap fokus pada mimpi. Itu topik kita hari ini. Sampai kita pada penghujung daripada obrolan podcast first time dari PIB. Terima kasih untuk semua kru, baik yang resmi maupun yang ilegal. Enggak, ini biasa aja sih, biasa di Republik ini ya, gitu. Dan kita akan ketemu lagi di podcast akhir pekan depan dengan bintang tamu yang mungkin ada bintangnya tapi tidak bertamu, ada juga yang tamu tanpa bintang. Yang jelas, ya apapun pokoknya itu kita sebut bintang tamu kan gitu kan. Siapa dia? Ya nggak penasaran kalau kita omongkan sekarang gitu loh. Apakah dia orang yang di belakang atau di balik layar gitu, atau kita bikin layar sendiri. Yang jelas adalah selalu pastikan Anda mengikuti PIB. Dan PIB sampai kiamat dia tidak pernah menjual acara. Acara tidak pernah menjual. Tapi kalau Anda membeli, kita akan pertimbangkan. Gitu kan. Ya, karena kita kan nggak boleh sombong ya gitu loh. Nah, memang Anda punya uang berapa kan gitu kan. Jadi poinnya adalah, Anda kebayang nggak kalau acara-acara ini Anda tidak mengabaikan agenda acara dari PIB adalah agenda Anda, dan Anda menyebarkan ke kawan Anda, maka kebayang kalau ini yang hadir adalah 1 juta orang, Anda membawa madu 2 botol, nyeselnya minta. Oleh karena itu, lakukan itu saja gitu loh. Dan dengar kata Bambang, maksud saya,
dengar kata Bambang sebagaimana Bambang dengar kata mamanya. Itu maksudnya. Pekan depan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggung Inspirasi Bisnis, ciptakan momentum hidupmu.